Makasih banyak. Kadang-kadang ya karena memang sudah harus dijalani ya hidupnya. Nggak ada libur, kadang tuh maksudnya berangkatnya ya pagi. Kadang kan capek, aku suka biarin pulangnya tengah malam gitu. Kadang-kadang kalau mau libur ya kalau Ira ada kerjaan nih, seandainya kayak alhamdulillah nih ada masukan gitu kan. Nggak apa-apa deh sehari nggak masuk gitu kan, libur istirahat di rumah kayak gitu. Jadi, bahkan alhamdulillah lagi kita belum bisa menyampaikan langsung ya untuk Raffi Ahmad juga yang udah ngebantu banyak. Sama-sama. Raffi juga nitipin sama Teh Isda gitu, Mas ya Allah buat aku maksudnya di saat itu memang sangat butuh, bermanfaat banget gitu. Alhamdulillah kan kata Teh Isda, mudah-mudahan kata Raffi bermanfaat. Alhamdulillah itu pas banget buat bayar kuliahnya Andra. Ya sama-sama. Dia juga buat sekolah acting. Makanya umur berapa dia harus bayar. Tinggal di rumah bayar, suruh bayar dia. Bohongan ini beneran gimana sih? Bayar? Air itu tuh bayar. Ya. Bayar lah. Bohongan lu. Kan lu udah nggak kuliah lagi. Berarti lu harus cari duit dong. Ini beneran? Iya. Setor gitu? Iya bayar. Daripada lebih kayak gini sih. Kalau dia waktu kuliah ya nggak apa-apa lah. Waktu itu kan gue sempet ngekos kan. Kos Harus itu akan keluar lebih, sama gue. Lebih banyak pengeluarannya di kos sebenarnya daripada di rumah. Akhirnya agak di rumah aja cuma tetap bayar. Kamarnya pun bayar. Itu aturan di siapa? Listrik, Papa saya. Kita sudah bersama dengan Ira Suara yang akhirnya comeback menjadi biduan lagi untuk menambah pundi-pundi kekayaan Dan mau keluarga. bersuara hari ini di FYP Ira Suara. Tapi apa? Lihat ini kayaknya penampilannya ada yang berubah ya. Tuh. Apa tuh? Ih, tambah Apa coba? centong deh. Cantik. Tambah cantik gitu loh Teh. Iya, orang-orang kan pada oplas. Apakah benar Teh Ira Suara itu melakukan operasi plastik juga? Oh iya, aku juga. Bener. Tapi mungkin karena bukan yang merubah, lebih memperbaiki, jadi orang nggak terlalu ngeh Oke, gitu. ini ada foto before-nya ya? Betul nggak sih? Iya. Di mata A. Ini before juga? Iya, ini after. Ini after. Ini mirror. Soalnya dua-duanya ini mirror. cantik dan tidak terlalu terlihat bedanya sebetulnya. Nih, Tapi dulu udah cantik, sekarang tambah cantik. amin. Jadi aku sebenarnya ini, mata aku memang dari lahirnya beda sebelah. Oh gitu. Selama ini tuh? Iya. Jadi kadang ya ditutupin sama make up aja, agak digelapin sama permainan spot aja gitu. Sebenarnya tuh memang kayak ini sebenarnya mirror ya, ini salah nih. Oh iya, Kayak Teh lalat aku lalatnya kan, di iya. sini harusnya. Ini jadi yang kiri atau kanan? Yang di kanan itu lebih kecil. Yang ini berarti ya? Iya, yang ini. Ya kan tuh lihat kan. Jadi Ini bisa maaf, bisa dibuletin. Perubahannya yang di ini mana ya. aja? Nih di yang ini nih. Oh, di bagian mata. Nah. itu. Lebih kecil. Jadi saraf meleknya itu tuh memang lemah. Itu Dokter dari bilang. kecil? Iya, dari lahir. Pernah diperiksa ke dokter? Iya memang sebenarnya dulu banget juga pernah juga operasi juga lipatan mata, tapi karena memang sudah bawaan dari sananya jadi memang nggak bisa sama gitu. Akhirnya dilakukan operasi mata, dikasih apa? Lipatan lagi? Lipatan sebenarnya dua-duanya sama nih sebenarnya jadi lebih rapih kan, ini lipatan juga. Sebenarnya dua-duanya dikasih lipatan juga. Nih Oh. kalau sebelumnya kan banyak nih Ya. garis-garisnya ya. Ya yang itu, yang itu. Itu Coba sebelum. bandingin. Udah sih, Iya. bawa situ aja, bawa situ. Iya digeser ya. Aku ya di Bawa sini. sini. Nah. Yang itu before. garisnya banyak. Banyak. Ini jadi satu. Jadi satu lebih rapi. Yang ini tanpa garis. Iya, Ini lebih- juga sebetulnya masih tanpa garis ya. Sebenarnya masih agak ngantuk karena memang dari sananya memang sudah terlalu jauh. Oh. Perbandingannya itu terlalu jauh. Sebenarnya dokter bilang sih harusnya sekali lagi lebih ke sarafnya ditembus ke alis. Tapi kan karena memang waktu pemulihannya lumayan lama, jadi kadang aku mikir kayak lumayan kan kalau ada kerjaan gitu loh. Jadi ntar dulu deh gitu. Dilakukan di mana sih ini tuh? Boleh sebutin kliniknya? Di Indonesia? Di Indonesia. Dokter Topi. Bukan. Ya, karena Irfan mau katanya. Apa ngomong mata bawah Kalau Irfan Hakim beda, dia mau pindahin mata kaki ke mata sini. Dia gimana caranya itu? biar unik ya, unik. Kebetulan urusan mata, Raffi Ahmad juga mau gimana caranya menghilangkan keranjang di matanya. Udah gitu, Muat ya, muat.
Orang bilang kerajaannya juga kerajaan kuning lagi. Belanja mulu Iya gitu. belanja. Tapi mohon maaf ini kan aku juga sering banget ya perawatan-perawatan itu kan sering endorse ya. Kalau ini kita bisa nggak Mbak Ira dapat endorse atau gimana? Aku endorse. Iya sama dong. Ada apa sih endorse? Tadu. Gue gak percaya lu endorse. Makanya. Lu gak percaya Lu endorse. di Korea? Itu endorse. Endorse. Gue di Korea endorse sama si Desa. Seorang- Ketemu Desa. Jadi Ultera. Tapi aku tadinya mau diambil kantung matanya, terus kantung dompetnya. Jangan. Kantung mata aku mau diambil nih. Iya, aku juga kepengen sih dikencengin lagi jadi lebih makin muda. Oh gitu. Aku udah ngomporin. Aduh gimana dong, aku makin awet muda. Iya dong. Tapi sebentar, tadi katanya gak mau lama-lama perawatannya karena buat manggung-manggung. Udah aktif banget sekarang. Alhamdulillah sih ada aja sih. Alhamdulillah ya. Ada aja. Akhirnya. Iya. Vakum berapa lama alhamdulillah. kemarin tuh ya? Sempet sekitar 2 tahunan lebih 2 mah tahunan. ada. Iya. Ya walaupun ya sekali-sekali coba ya alhamdulillah untuk Alhamdulillah ya. menyambung usus. Kalau enggak sih, enggak. Oh, tapi mau nanti di facelift. Udah sempat ditawarin sih. Facelift, mini facelift. Iya. Atau full facelift. Belum ngerti mikirin banget sih. ngerti Ya, banget sih. Kalau lebih ke kerutan. Kok ngerti banget sih? Double cheese. Ngerti banget. Aku mau, aku Ariel Desta Gading cowok-cowok itu mau pada Biar awet muda dong, nggak apa-apa. Cowok-cowok itu mau di mini. Facelift ya. ikutan dong. Tapi ngomong-ngomong, Nia ikut nggak? Ikut. Katanya udah dipercantik, makin cantik lagi. Kita sambut ini dia, Nia dan Andra. Hai Nia, apa kabar? Andra sehat. Halo. Nia and Andra and the Backbone. Om ini baru pertama kali loh masuk televisi. Buat FFM eksklusif. Dia pemalu. Kita baru ketemu sekarang. Iya. Om Nia mah sering. Nia, itu ada apa? Itu tuh. Nah ini Eta baru minggu lalu ini liposuction Oh ambil lemak sini ya? Tahu banget kan aku kan. Lihat tuh kayak gini nih sebelum kamu nggak ada kan? Iya, aku Sebelumnya juga. gini. Iya. Wah ini kantong uangnya nih. Iya kan katanya kalau ada feng shui orang Chinese tuh katanya jangan dibuang semua katanya rezeki katanya. Apa tembolok ya kalau bahasa orang. Jadi kita desain desain. Makanya Soima ada temboloknya tuh itu kali ya. Rezekinya banyak gitu ya. Betul tuh, itu dia, kok masih ada lukanya tuh, itu apa sih? Aku baru banget. Ini jadi kayak di black di sini. Terus? Satu titik gitu. Abis itu dimasukin alat penyedot yang gitu. Sedot. Terus Di tempat yang sama? Iya, disedot semua. Katanya kamu sekarang mau ganti nama panggung juga ya. Jadi kayak Ira Suara kan dulu Ira nggak bersuara gitu ya. Ira Suara. Ira Bungkam. Sempet Ira Bungkam. vakum nggak bersuara, saya bersuara lagi. Iya. Dia Waktu pakai nggak nyanyi Nia kan- suara sekarang. Iya. Akhirnya. Namanya apa? Namanya? Tadinya Nia Bungkam, sekarang Nia Suara. Nia Bungkam bagus tuh. Dengan brandnya ada Nia Suara. Andra juga ikutan nyanyi nggak sih? Nggak bisa. Pada kegiatannya apa sih Andra tuh? Aku hari-hari kuliah. Terus ngambil jurusan apa? Sistem informasi. Oh, pinter dia. Wah, Udah jurusan amin. udah semester berapa? Sekarang jalan semester 4. Masih Semester lagi libur. 4. Iya. Lagi libur. Heeh. Yuk, main yuk ke rumah aku yuk. Hei, Kan lagi libur. Anak-anak tuh kalau liburan tuh ke rumah gue sih. Kok bapaknya tuh nyanyi juga gak sih? AA tuh hobi-hobi aja sih dulu tuh sama latihan drum juga. Tapi pemalu banget juga gitu. Jadi memang malunya nurut ke bapaknya Iya ya. emang susah banget kalau udah dek ditawarin TV nggak mau. Gimana si AA itu masih driver online masih sekarang? Masih Tapi suami ikut teh. ikut. Sekarang ikut? Ikut. Mana? Ayo panggil panggil. Gue gak ketemu. Katanya mau. Alhamdulillah. Belum pernah. Baru pertama kali. Masya Allah.
Kan dia mau, tadi Irfan, Pak bisikin apa? Saya nggak ada dililan honor nih. Nggak mau jauh, sini katanya. Kang Cecep, sehat kan? Lagi Kang Cecep lagi ngamerin gini tadi sini gini. Saya, Ini pertama kali ya? Pertama kali. Aku tuh kenal beliau tuh udah lama banget. lama. Dari zaman kita tur-tur Iya ya. bener. Nah masuk TV, itu kamera, tuh lain tuh. Tarik nafas. Enggak apa-apa. Gimana Kang, akhirnya istri kembali lagi semangat lagi di dunia entertain, anak juga di dunia entertain lagi, suami dan sebagai ayah bagaimana? Tanggung jawab. Masa nggak bisa ngomong? Bisa, pelan-pelan ya. Bagus. Kasih dia gini, mau nangis. Tapi, jadi gimana? Senang liatnya? Senang? Ya. Alhamdulillah. Kang, ini bukan acara pengajian, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, bismillah dan alhamdulillah itu acara bagus, tapi kan ada jawabannya kan? Enggak apa-apa, sedikit aja. Tapi ini nih, kalau kan sekarang kerja ketemu banyak orang. Ada orang yang nggak, kamu suaminya Ira Suara gitu, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nah mulai sekarang akan karena kamu masuk TV. Tapi hebat loh. Dari manajer juga dulu kan ya? Iya, manajer. Tapi hebat, saya Manajer salut. artis, kemudian juga bisnis Apa properti. aja beliau lakukan untuk menghidupi keluarga itu yang Ini saya salut loh, hebat banget. Beneran ya Kang? Mau nangis, kasihan. Mati. itu si Irfan Itu kan, saya matanya. nggak ikutan. Enggak, saya nggak ikutan. Mau nangis, kasihan. Tapi hebat, tepuk tangan dong. Lihat. Kita kan nanya-nanya lagi, kita nanya di sini. Iya. Nah, sekarang nanya ke Nia sama Andra, ngelihat bapak kalian banting tulang, hilangkan gengsi. Kalian melihat dan jadi saksinya kan? Kok gue pengen nangis. Ngomong apa? Ayo. Iya, kasihan aja sih, karena kan capek. Misalkan berangkat siang pulangnya malam gitu. Ya kalau misalkan lagi bisa bantu ya bisa bantu gitu. Misalkan contohnya di rumah tuh nyiram mobil gitu-gitu. Kalau misalkan emang lagi bisa ya bakal ngelakuin. Ya. Cepat lulus kuliahnya biar bisa Iya, bantu amin. juga ya. Iya. Dia mau ngomong apa ke kamu? Gak pernah sih ngomong Nah sekarang. sebenarnya. Ya terima kasih Papa udah mau coba kerja di bidang yang mungkin belum Papa pernah cobain sebelumnya, yang di luar zona nyaman Papa selama ini. Ya semoga Papa sehat selalu dengan kegiatan Papa yang harus setiap hari kerja karena emang harus setoran setiap hari juga ke perusahaan. Terima kasih udah mau berkorban. Sampaikan sesuatu. Iya, makasih banyak. Kadang-kadang ya karena memang sudah harus dijalani ya hidupnya. Nggak ada libur, kadang tuh maksudnya berangkatnya ya pagi. Kadang kan capek, aku suka biarin pulangnya tengah malam gitu. Kadang-kadang kalau mau libur ya kalau Ira ada kerjaan nih, seandainya kayak alhamdulillah nih ada masukan gitu kan. Nggak apa-apa deh sehari nggak masuk gitu kan, libur istirahat di rumah kayak gitu. Jadi memang ya bener-bener kejar setoran lah istilahnya. Makasih ya semangat terus berdoa. Ira mah cuma bisa berdoa, kadang-kadang kita ya saling menguatkan aja biar sama-sama kita tetap dikuatkan iman dan takwa, kita bisa melalui ujian ini dengan sabar dan mudah-mudahan segera ya kita tenang lagi, bahagia. Kalau dia udah bahagia, karena rezeki itu tidak ada bentuk uang saja. Mungkin ketika berlimpah, sibuk masing-masing, gak pernah ketemu. Sekarang kan sering ketemu, terus udah gitu rukun, erat, makin kuat justru. Ya Kadang-kadang kita saling nguatin kayak, dan ya walaupun kita masih banyak utang gitu ya di luar, coba ya bismillah. peluk.
Kasihan. Berpelukan dong berempat. Sekarang saatnya saya Buru-buru akhirnya. Tapi ini juga ada surat nih, surat buatan Nia dan Andra untuk Mama Ira. Coba. Ini sepertinya. Coba sambil duduk, ambil duduk. Bacakan coba. Siapa dulu? Andra dulu deh. Andra and the Backbone. Bandra. Udah mama katanya. Udah sini, ini ungkapan buat kalian. Kalau berduaan biasanya suka lama-lamaan ini. Ngedengerin aja ya. Iya. Ngedengerin mah udah ngedengerin. Ada apa ini? Dari Andra. Iya. Ini aku tulis surat buat mama. Bilangnya appreciation letter lah. Apa tuh artinya? Surat apresiasi terima kasih. Oh, mamanya kan. Halo Mah, jadi sini aku ingin ngucapin terima kasih karena selalu sayang, sabar dan berjuang untuk aku, kakak, papa dan pastinya Nabul. Nabul. Tanpa support mama aku nggak akan bisa jadi sebaik sekarang. Thank you Mah udah selalu ada untuk aku. Akhirnya tangisnya pecah juga. Kalau ini memang lebih sensitif. Iyalah. Ini Apalagi sama kayak ibu lebih mamanya. dekat ya. Iya. Kan tadi sama bapaknya, sama papanya udah secara langsung, sekarang mamanya lewat surat. Kalau kakak Nia kan tipe yang ceria gitu, nggak ketahuan sedihnya. Kalau ini kadang-kadang mamanya ngedoain dikit aja tuh langsung melo. Iya, ini doa mama tuh. Ijabah ya. Bahagiakan mama kamu ya, dan bapak kamu juga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah maksudnya ya anak-anak aku anak-anak yang kuat. Iya. Sempet juga kan kayak pas sekolah SMA itu kan pas kita masa-masa prihatin dimana yang Nia sempet mau berhenti kuliah, Andra kan sekolahnya kan mau nggak mau kayak pindah rumah, aku bareng sama orang tua kan, jadi Bekasi ke Tanjung Priuk ya dek. Di kelas 3 tuh perjalanannya lumayan jauh gitu, dia bangun pagi naik motor gitu kan, motornya lumayan motor tua ya dek. Gitu. Masa SMA enggak sih? Kelas SMA udah ini ya, jadi kayak alhamdulillah maksudnya ya dia nggak ngeluh, dia tetap selesaiin sekolahnya karena memang tahu kondisi keluarga prihatin, jadi dia menyemangatinya gitu, tetap dengan ya semangat lah. Beri sekolah. bersama ya istilahnya ya. Iya. Coba dia sekarang ya. Tadi ke papa udah, sekarang ke mama, coba silakan. Agak 4 kali lebih panjang nih. Coba. Hai Mama, ini Nia. Mama apa kabar? Semoga hari ini Mama bahagia ya. Mama capek ya? Nia juga tahu kok. Berat ya, Ma? Pasti kok. Tapi nggak apa-apa, Ma. Nia ngerti, kami pasti ngerti. Selain itu, kalau Mama sedih juga nggak apa-apa. Sebaliknya, kalau Nia sedih, Mama juga maklumin aja. Seperti yang Mama pernah bilang, nggak ada manusia yang sempurna. Dan kebetulan kita sama-sama tercipta sebagai manusia. Jadi nggak apa-apa ya, kalau mau sedih nggak apa-apa, mau marah nggak apa-apa, mau bahagia banget juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menyesali apa yang udah terjadi. Yang nggak boleh itu selalu merasa bersalah atas apa yang terjadi. Jadi Mama nggak perlu minta maaf ya. Mungkin terkadang Nia dingin saat dipeluk atau kasar saat dibelai, tapi Mama harus tahu kita adalah ibu dan anak yang sampai kita mati pun nggak akan bisa putus. Nia selalu ada untuk Mama. Jadi Mama happy-happy aja ya. Kita lanjutin semua yang ada. Percayalah ini yang terbaik yang udah diberikan Tuhan. Terima kasih sudah jadi ibu yang hebat bagi Nia, Ma. Nia sayang Mama. Kan udah bilang gak usah minta
maaf. Makasih loh. Kasih Kang Cecep Seneng ya. banget ngelihat keluarga ini akhirnya berkumpul di sofa ini mencurahkan isi hati Terima masing-masing. kasih ya sudah menghancurkan Tapi justru Amsa. justru ini Hancur banget pembelajaran ya, buat kita semua bahwa seberat-berat apapun hidup, seberat apapun cobaan yang dikasih sama Allah, kalau keluarga bersatu, keluarga saling menguatkan, itu adalah hal yang paling terbaik. Pasti ayah, ibu, anak, semuanya kalau sama-sama kuat, semuanya pasti bisa dilewati dan bisa jadi berkah. Dan hari ini mungkin Boleh tambahin lagi. Aku juga bersyukur maksudnya di dalam kesulitan kami banyak sahabat-sahabat, keluarga, orang-orang baik yang support. Kayak sahabat-sahabat dekat selain keluarga ya, memang adik kakak kami keluarga besar itu kayak Benigno, Teisda, iya. Bahkan maksudnya ya alhamdulillah dari aku bertemu dengan Teisda yang awalnya aku kan minder gitu kadang kalau diajak kumpul, maksudnya dalam arti aduh gimana namanya kondisi keuangan lagi nggak ada kan, belum lagi transport ke sana kemari. Akhirnya aku cerita sama Teisda gitu kan, kata Teisda yaudah nggak apa-apa. Teteh kan tahu, yaudah Ira harus nyanyi lagi, yaudah Ira nggak pede nyanyi, ayo difasilitasi sampai latihan vokal Teisda. jadi Ada seminggu guru vokal. seminggu sekali kita tuh ngumpul di rumah Teisda, dia datengin guru vokal ya. Ada belajar Mas bersama Andra, ya. Jadi aku difasilitasi sama Nia tuh Teisda gitu yang hire guru vokal, kita bareng-bareng. Bahkan alhamdulillah lagi kita belum bisa menyampaikan langsung ya untuk Arafi Ahmad juga yang udah ngebantu banyak. Arafi juga nitipin sama Teisda gitu, Mas ya Allah buat aku maksudnya di saat itu memang sangat butuh, bermanfaat banget gitu. Alhamdulillah kan kata Teisda, mudah-mudahan kata Arafi bermanfaat. Alhamdulillah itu pas banget buat bayar kuliahnya Andra. Ya sama-sama. Dia juga buat sekolah acting lagi itu ya, beres-beresin rumah dikit. Ya, Masya Allah, pokoknya hanya kita Allah sama- yang bisa ngebalas ya Saya ayah. justru selalu sama Kang Cecep, maksudnya Kang Cecep tuh suami yang hebat. Nggak semua orang tuh bisa mau. Ya ada rasa gengsi, ada rasa apa. Ya kita kan namanya hidup manusia kan berputar. Ya siapa tahu besok itu bisa terjadi juga sama saya gitu. Tapi justru saya terinspirasi sama Kang Cecep, cerita Teh Iis. Ya kadang juga hidup itu kan kalau kita lagi kenapa-napa ya, Ya, nolongin kan. dunia bisa berputar, mumpung masih bisa membantu. Pokoknya aku cuma doain Kang Cecep, Sama doa. Ira, sekeluarga, Allah ganti semuanya lebih banyak lagi. Amin, ya Rabbal Yang paling penting keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin, ya anak-anaknya Allah. juga suatu hari nanti meskipun anak itu nggak akan bisa membalas apapun, mau berapapun punya uang nggak akan. Tidak Tapi akan terbalas. doain orang tuanya terus itu udah kado terindah buat keluarga. Kami-kami Terima kasih ya, tempat ini menjadi ungkapan hati dengan kata-kata yang mungkin selama ini jarang diucapkan. Dan terkuak lagi kebaikan seorang Raffi Ahmad kepada Gak itu. Iya. Kata nanti aku mau ketemu langsung sama Enggak, Arafi, udah belum Kang. ngucapin. Bisa-bisa Kang. Udah lewat Teisda. Mau foto bareng gitu ya. Teh? Aduh. Oke kalau gitu kita mau iklan aja. Dan kemana-mana abis ini akan ada penyanyi rock and roll tetap di EPP. Warriors pagi, cekrek. Marahnya papa pernah nggak sampai paling marahnya papa? Dang! Ya ada marahnya papa yang ya meledak-ledak aja sih sebenarnya. Jadi Cuman mau. after dari situ emang ini keunikan papa ya. Dia tuh kalau udah marah dan meledak-meledak, itu kadang 5 menit kemudiannya kamu makan apa sayang, padahal sebelumnya tuh udah marah-marah. Padahal lu masih sakit hati tuh. Bagus emang Itu begitu. masih Biasa kita sakit mah. hati. Tapi tiba-tiba kamu makan apa sayang? Lupa lu tadi ngarahin gua. Iya. Setelah tadi keluarga Ira Suara kumpul semuanya. Ya. Iya. Akhirnya terungkap rasanya. Kita hadirkan keluarga berikut mau nggak? Mau dong. Keluarga rock and roll ini Ini idola kita nih bapaknya. Iya, Anaknya juga. idola anak-anak kita. Ini cowok-cowok ganteng dan keren. Iya. Ayahnya tuh seorang vokalis band ternama yang jadi idola wanita pada masanya. Yes. Apakah pesonanya masih sama? Dan anak-anaknya juga ada yang main sinetron, ada yang nyanyi, semuanya keren-keren. Yo, ini dia Ferdi Ferdi Tahir, Tahir, Renaga, Renaga, Dirda, dan Dewa Tahir. Keren banget nih semuanya nih. Waduh, ini pada udah gede
gede-gede semua. Ini bapaknya tambah gede, anaknya udah gede. Ya. Ikut dong dari keluarga kalian kayaknya maco-maco banget gitu ya. Ya. Ini waktu lahir pada ini ya, ketulan magnet ya? Kenapa? Apa tuh? Menarik banget. Paling jago lu kalau itu. Paling udah gede agak kan? Ya, kalau untuk kita bertiga agak Agak sebenarnya anak ketiga kan. Agak anak ketiga. Semua anak berapa Kang Ferdi? 7. 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, iya, kamu sesuai dengan Anda ya. Tapi ini Ceweknya berapa sih? Satu, terakhir. Dakota namanya. Kalau nggak ada cewek itu akan produksi terus. Kayaknya cowok lagi, coba lagi, cowok lagi, coba lagi gitu. Saya cari yang kuliah nih. Jadi ini cowok semua 6. 6. Dan beda umurnya juga dekat-dekat semua ya? Yang pertama ada di Amerika, dia 31, yang kedua 30, kamu nggak tahu berapa? Yang nggak ada aja ingat, yang ada 25, 24, 21. Dewa berapa Dewa? 21. Dewa 21. terus. terus Derda, Bisma 18, 24 tadi udah. Bisma 18, Dakota 17. Ya, udah kota udah 17. Udah. Ya Allah. Anak lu ada yang 31 tahun? Ada. Setua apa sih lu? Gue tuh nggak tua, Sumpah. gue tuh nggak tua, dewasa aja. Agak. Kamu kan punya ya sama lah kalian bertiga lah. Kan ada yang nyanyi, ya kan? Ada yang ngeband. Tapi suka aduh, bokap gue nih namanya besar banget nih, gue gimana cara melepaskan dari bayang-bayang bokap nih. Terutama lu, abisnya lu tuh selalu paling dibilang mirip sama ibu lu, bokap lu. Bokap lu. Iya gayanya juga. Iya sama persis kayak bokap muda. Mungkin kalau agak lebih ke gecer aja sih. Kalau untuk muka itu sebenarnya lebih kemana? Kamu Enggak, nggak ya. mau mirip papa berarti ya? Kamu nggak suka sama papa kamu berarti? Kalau muka itu lebih ke Derda sebenarnya. Derda tuh lebih mukanya muka papa, cuma kalau Ya agak benar, tuh lebih ya benar, gesturnya ya benar. doang. Iya. Gesturnya tapi lu bokap lu banget. Iya bokap. Gaya Kamu mirip siapa? Tapi tingginya mirip. tapi cowok-cowok itu pada berantem gitu gak sih? Waktu Iya. kecil pastilah. Terakhir itu tahun zamannya gue di Rans bareng. Nah ini masih pernah berantem ini, berdua ini. Berdua. Rebutan makanan, enggak. Berantemnya ngeri tapi Enggak beneran. Tonjok-tonjokan. iya. Segitunya. Terakhir itulah 2000. Nggak jadi takut gue. Orang mah berdarah. Diobatin ini berdarah pakai beda. Biar nggak bocor ya. Ada sayapnya lagi. Berarti kalau berantem apa rebutan cewek atau bagaimana? Tipenya Enggak sih. enggak. Enggak, sebenarnya lebih kayak apa ya? Ya anak-anak kecil lah. Kalau dulu misalnya yang kecil-kecil tuh kita mainan. Terus kalau untuk kesininya sih lebih ke duit. Oh, lebih ke Iya, duit. Lebih ke duit. Om. Kenapa lebih ke duit? Emang maksudnya kan Dia nggak boleh kalau berantem soal cewek dia nggak boleh. Emang seleranya Karena beda-beda. saya ancam dia. Oh, apa? Kalau ada yang berantem soal cewek, udah ceweknya saya ambil ya. bagus. Jadi kan takut akhirnya jadi Iya. nggak berantem. Ya berarti memang udahlah ini layak diperebutkan. Silakan Bapak udah tahu. Nanti Bapak kasih tahu. Emang selera ceweknya beda-beda ya? Beda. Beda-beda. Tapi udah saling curhat gak sih? Kok cowok sama cowok saudara tuh saling curhat gak? Iya. Cerita gitu. Iya, cerita. Iya. Apapun. Ih lucu ya? Apapun itu. Kok Kadang lucu sih? kalau misalkan kalau ke Aga, Kok gua enggak? karena tahu kan kenapa? Ada kenapa? Ini anak muda. Pengalaman ya. Iya, iya, cuman kan ada gap gimana gitu kan kalau ke papa suka sama cewek tuh malu udah ngobrolnya sama Derda. Kok lucu? Sama Dewa, sama Bisma. Kamar masih ada yang sekamar gak atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Kita sekarang lagi sekamar Sekarang? Karena? Kamarnya kamu dibikin apa gitu Iya, sama dia? kamarnya lagi dibikinin kantor gitu. Jadi sekalian sekamar? Iya, dan aku juga kan lagi sering kuliah, jadi sering di kantor papa juga ini. Oh gitu. Lu kuliah ngambil apa? Komunikasi. Komunikasi. Tapi pada kuliah semua kan kalau nggak salah ya? Enggak. Dia nggak Dia mau. enggak. Dia nggak mau. Karena pengen jadi seniman.
Iya, makanya umur berapa dia harus bayar. Tinggal di rumah bayar, suruh bayar dia. Bohongan ini beneran. Gimana sih? Bayar. Air itu tuh bayar. Bayar lah. Bohongan lu. Kan lu udah nggak kuliah lagi. Berarti lu harus cari duit dong. Ini beneran? Setor gitu? Iya bayar. Daripada lebih kayak gini sih. Kalau waktu dia itu- kuliah ya nggak apa-apa lah. Waktu itu kan agak sempet ngekos kan. Kos Harus itu akan keluar lebih- sama gua. Lebih banyak pengeluarannya di kos sebenarnya daripada di rumah. Akhirnya agak di rumah aja cuman tetap bayar. Kamarnya pun bayar. Itu aturan di siapa? Listrik, apa? Saya. Tapi ini menarik loh, ini sangat-sangat menarik. Yang kuliah boleh nggak bayar? Boleh. Yang kalau lulus SMA tapi dia tidak kuliah, Dia menganggap dia mau langsung kerja gitu. Ya udah berarti lu udah punya penghasilan kan? Bayar. Karena papa ngiranya kalau misalnya masih sekolah atau perguruan gitu, masih tanggung jawab papa. Ya, Cuman itu kalau dia. udah beres ya udah berarti tanggung jawab lu sendiri. bayarannya real listrik yang dipakai dan lain-lain gitu? Atau Ya, formalitas? ada formalitas tapi dia harus bayar. Ini menarik, sumpah gue baru Jadi nemu gini. mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Keren. Itulah Ferdi. Sumpah, gue terbuka mata gue. Gue si Jalu, kelas 5 SD gue suruh bayar dia. Gue juga. Rapatar. Iya. Dayansa gue suruh syuting. Honornya buat gue. Kalau lu mah udah. Dari zaman baru mau dibikin udah dibayar. Iya, benar. Tapi bagus ya. Jadi kamu punya tanggung jawab akan hal itu Iya, semuanya. melatih tanggung jawab sendiri Tapi sendiri aja. marahnya papa pernah nggak sampai paling marahnya papa? Dang! Ya ada marahnya papa yang ya meledak-ledak aja sih sebenarnya. Jadi Cuman mau. after dari situ emang ini keunikan papa ya. Dia tuh kalau udah marah dan meledak-meledak, itu kadang 5 menit kemudiannya kamu makan apa sayang, padahal sebelumnya tuh udah marah-marah. Padahal lu masih sakit hati tuh. Bagus emang begitu. Biasanya kita mah. Tapi tiba-tiba kamu makan apa sayang? Lupa lu tadi ngarahin gua. Tapi gua gitu. Lah, sekarang udah disayang-sayang. Gitu. Iya. Ya dia habis gitu kan marah. Kamu makan apa sayang? Saya ini papa kamu bukan sih? Dia lupa nanti. Oh dia ada bapaknya, saya ini siapa? Itu bentuk penyesalan dari seorang orang tua. Kadang-kadang marah setelah marah Iya nyesel. tapi kalau seorang ayah kan bukan yang menyesal, lebih ke abis gitu ya udah kita kan bisa merangkul Ya kan lagi. bisa itu. Sebenarnya gue kalau marah itu kan sesuatu yang diulang. Kalau yang dia belum tahu ya nggak marah. Diulang 2 kali, teguran 3 kali, wah ini Marah. kayaknya lagi mau show nih. Kita bikinin panggung. Dia udah selesai tapi udah marah kan udah selesai kan. Ya kita nggak usah jadi baper terus jadi marah gitu terus enggak juga. Biasa aja udah. Keren. Jadi mentalnya diajarin supaya nggak kalau marah nggak berkepanjangan, kalau dendam nggak berkepanjangan, selesai diselesaikan juga hari itu. Tapi sistem parentingnya bagus ya. Gini loh. Gini-gini. Tapi apa gini cuman loh. ini loh. Nggak ada yang salah ya. Sita mau apa itu? Ini loh A, jadi bukan didikannya doang yang keren A. Apa tuh? Ini ada foto-foto keren Mas Ferdi waktu dulu. Mas Ferdi. Iya. Ferdi Hasan. Jadi kalian kasih rate ya. Ini Oke. foto, Ya. foto bokap lu tuh menurut kalian berapa nilainya? Terlihat. Siap. Set, foto pertama. Hai, cinta banget dengan mukanya. Emang ini lu? Mirip banget, mirip banget sama Dirda. Iya kan? Dari auranya coba lihat. Untuk ini sih aku kasih 8. 8, 8. 9, Karena mirip dia. 9. Saya 10 lah. Kan beliau ya. Itu foto juga sih. tahun 1927 tuh. Itu 2010 lah, 2009. 2010. 2009, 10. Karena hitam putih kali ya, jadi kayak jadul banget ya. 2010. Oh, 9. Oh, 2009. Pas main film Bukan Cinta Biasa, abis selesai main itu terus langsung dipotong pendek. Potong pendek ya. Oke, next. Foto kedua. Nah ini nih gue suka nih. Sekarang nih. Maco. Sekarang ya. Ini pas di Rans nih. Loh, era. Musik. Kelihatan pusing banget pantesan ya. Rating 8. Lagi Happy, syuting, happy. syuting itu. Syuting video klip waktu itu Elemen. ada. Jadi lagunya Sama Tisa. di bicycle lagi, bicycle. Recycle. Recycle. Berapa? Nilainya dia berapa? Keren loh. Ini 10. Keren ya, tapi tetap keren ya. Papa kamu tuh maco banget. Papa Iya. kamu udah 50 tahun aja maco. Kamu juga. Maco. Maco.
berapa lu? 10. 10. Agak 10 yang Iya benar. Tapi ini keren banget sih. Semua orang tuh bisa ganteng, tapi nggak semua orang bisa gondrong. Bisa. Sebulan ya diemin aja gondrong deh. Ya, Ya sebulan. iya tungguin deh. Ya sebulan rambut kan gondrong. Pada ketiga. Ini bocah nih. Ini bocah nih. Bocah, lu bocah. Bocah apa aja bocah. Ini bocah gitu. Parah nih orang. Enggak, ini 2005 ini. Ini kayak muka itu siapa ya? Bukan Ari Lasso. Dewa Bujana. Bukan Ari Lasso siapa ya? Once bukan? Once, kayak Once. Once More. Ini 9. Ya, tapi memang papa kamu ganteng ya? 9. Aura yang luar biasa ya. Wah, Ini aku 9. itu kan role model aku. 9. Oh, role model kamu papa kamu ya? Iya, betul. Tapi bener nih lihat, cepolanya juga sama lihat tuh. Tapi agak iya, acting iya papa acting. Nyanyi iya papa nyanyi. Iya. Papa ngeband, agak juga ngeband. Semuanya diikutin. Nggak bikin band keluarga aja? Mereka ada di nyanyi. Bertiga, Namanya Tiga Tahir. 3 Tahir. Nggak, ajakin bapaknya lah. Kita digendong terus Dia dong. nggak mau kalau misalnya band itu ada campuran. Apa nama bandnya? Oh, Tahir. 3 tahir. Nama grupnya Tiga Tahir. pasangan harus diberikan me time seperti ke salon, belanja, hangout sama teman-temannya minimal seminggu sekali. Minimal. Minimal. Nggak. Beda lagi. Minimal seminggu sekali. Seminggu sekali buat kamu nggak ngaruh. Ya kan kita kan nggak bayar. Kalau gua kan ngaruh ini ke keuangan gua. Kan kita mah nggak bayarin. Kita mah nggak bayarin orang. Ya lu mah nggak pernah, lu gua digas mulu. Untung pasangan, Pak. Kalau pasangan nanti pacar. Lu udah punya income ngegas gua terus. Oke, kita main selanjutnya ini adalah cara pria sejati memperlakukan pasangan. Nah, ini dia. Ah, Oke. Harus dijawab cepet ya. jawab yang cepat. Setuju atau tidak setuju? Siap Pertama, ya? Ivan Hakim, Ya. Iya. Istri. juga harus bisa bekerja dan mencari uang selain mengurus anak dan suami di rumah. 1, 2, 3. setuju. Kalian tidak setuju, Lah. tapi setuju. Cari duit aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Karena mereka belum menikah. Menikah, setelah menikah tuh susah. Kehidupan ini keras. Emang gua tuh sama Raffi Dia tuh. belum tahu kehidupan ini keras. Jadi setuju. Kalau kalian kenapa nggak setuju istri bekerja? Oh, soalnya ada kata harusnya. dulu. Kalau harusnya ini kan nggak harus. Ini ada kata harus nih. Kan kalau nih. saya nggak baca. Dengerin ya? Iya, udah harusnya gini saja. Oh tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Saya juga tidak melihat. Tidak kata Maaf. harus, istri juga bisa baru. Ya. Kamu setuju langsung. Oke. Selanjutnya ya. Nah ini nih. Pasangan harus diberikan me time seperti ke salon, belanja, hangout sama teman-temannya minimal seminggu sekali. Minimal. Minimal. Nggak. Beda lagi. Minimal seminggu sekali. Seminggu sekali buat kamu nggak ngaruh. Ya kan kita kan nggak bayarin. Kalau gua kan ngaruh ini ke keuangan gua. Kan kita mah nggak bayarin. Kita mah nggak bayarin orang. Ya lu mah nggak pernah, lu gua digas mulu. Untung pasangan, Pak. Kalau pasangan nanti pacar. Lu udah punya income ngegas gua terus. Dan kalau itu lu gue. Iya. Dari bapak ke anak lu gue. Iya. Anak ke bapak lu gue juga. Oh, sikat. Enggak. Tapi begini langsung nih. Oh, sikat. Manggilnya apa sih? Papa. Tetap papa di kondisi apapun. Iya. Minta duit papa. Minta duit papa. Bete papa. Kan biasa nadanya aja papa. Duit. Enggak, kita nggak nada, lebih ke kata-katanya. Pak, hehe. Nah, udah tahu tuh. Duit tuh ya. Hehe, berapa? Tapi bukan gua ngasih duit. Tapi Duit mereka baru gua keluarin. Iya. Kan duit mereka ditaruh di gua. semuanya. Iya. Kalian resign dari jadi anak dia. Sebenarnya enggak. Udah tinggal bayar. Duit dipegang sama dia.
Lebih banyak kasus artis bapaknya bawa duit loh. kita sih nggak pernah Investasi bodong. Karena dia dikasih berapapun habis terus. Jadi kayak Kayak ngajarin misalnya tahun baru nih, mereka pegang duit, Pak boleh nggak pegang semuanya? Iya. Nih baru segini udah habis tahun baru. Tapi lu tahu kan berita-berita artis-artis hilang duitnya sama bapaknya sendiri ada. Kan gua nggak judo. Iya. Dia ngikutin beritanya. Irumpi deh. Dia beritanya. Kita buka ya. Lanjut. Dibolehkan berbohong kepada pasangan demi kebaikan bersama. White lies. Enggak. Nih bapak beda. nanti kelihatan berapa anak bapak sih. Oh, terbalik. Bisa. Boleh. Gini. Boleh bohong. Kalau gue cuma ngajari gini, misalnya kalian udah punya pasangan ya, atau punya istri gitu, nggak perlu semua yang di luar itu harus gue kasih tahu, karena mungkin dia sudah ada bebannya untuk mengurus anak-anak dan segala macam. Biar beban itu ada di gue. Jadi kayak misalnya, Pak everything oke, aman. Itu gue selalu begitu. Oke. Gue nggak mau ngasih beban di luar untuk mereka orang rumah tuh tahu. Waduh, nanti mereka mikirin gue juga stres bagaimana. Oke, berarti berbohong good things ya. Ini White lies. white lies. lies. Ya. Ibaratnya kayak misalnya gini, dia mau sesuatu yang gue pernah cobain, gue pernah bilang, aduh tunggu ya, papa lagi kumpulin duit dulu. Nah mereka keperluannya langsung dipending semuanya. Keperluan yang perlu. Akhirnya gue selalu bilang, ada, mau buat kapan? Buat ini bayar? Oke. Jadi gue adain semua, jadi mereka harus kebutuhan yang Iya. ininya pasti di. Tapi ajaibnya bilang ada dan selalu ada ya. Harus dong. Ya tapi kalau buat anak itu kenapa ya? Ada aja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung kalau aku mah selalu ada Raffi penolongku. Tenang, masih ada Raffi Ahmad. Kita buka ya. Rela menjadi samsak emosional bagi pasangan yang sedang sensi karena PMS setiap bulan. Cewek gitu loh. Tidak setuju. Lu beda sendiri. Gak mau jadi samsak. Lebih kalau untuk samsak sih kan fisik ya. Kalau perempuan tuh lebih Samsak itu bukan fisik aja. Jadi kamu tuh jadi pelampiasan, jadi pelampiasan. Serba Cuman salah maksudnya, pokoknya. lebih ke serba salah tuh kayak apa sih gitu kan, lu punya gimana kenapa harus nanya ke gua gitu, lebih kayak gitu aja sih. Kalau agak nggak bisa terima. Bokap lu gak setuju tuh. Setuju. Gantian. Bokap lu gak setuju. Kalau Omi I, kenapa Omi I setuju? Omi, tahu aja panggilannya. Karena kalau menurut gua kita kalau sama pasangan itu udah nggak perlu validasi bahwa I'm the ini apa kepala keluarga harus begini. Enggak lah. Kadang-kadang kita harus mengalah juga sama dia. Ya udahlah. Mereka mau gimana kita iya aja. Relate banget ya Pak ya? Relate banget. Kita kan gak relate soalnya kan belum tahu. Ya kan Vi? Iya benar. Diam dong ternyata juga. Aduh, ini baru relate. Istri saya tuh, mau PMS nggak PMS marah terus. Karena bukan masalah PMS ya, karena saya. Ini yang sumber kemarahannya lu. Iya, bukan karena PMS, karena dia salah. Ya karena saya yang salah. Jadi kalau istri saya nggak marah, itu berarti aneh saya. Wah, tumben saya nih. Tumben bener. Itu kamu setuju ya tadi ya? Setuju Ya, ya? setuju. Ya Allah, kalau mau pacaran kabarin ya. Dewa, hei, janda nih. Tapi jujur gue mau nanya nih, kalau Om Ferdi sendiri, Papa Ferdi kalau ke anak-anak misalnya dapat yang single mom atau gitu jadi permasalahan nggak tuh? Jangan. Gini, Bu, akhirnya ya. Ya, nah, akhirnya jadi setelah seru di nih. umur Iya. gua gitu. Tenang. Ayo jawaban ini. Yang penting membuat dia senang dan membuat dia semangat. Udah cuman itu aja. Oh, ya udah Jadi besok gua mah ada tambah. Dewa, kalau papa sih setuju-setuju aja. Kalau nggak bisa handle, kasih tahu papa. Motifnya kelihatan ya. Motifnya kelihatan ya.
Papa lu bilang kan, kalau nggak bisa handle kasih tau Papa. Karena nanti Papa kasih tau ke sini. Lapor ke pusat. Sini. Kita lihat selanjutnya. Jadi nggak masalah Kang ya. Nggak apa-apa. Siapapun itu yang penting bisa membahagiakan anak. Luar biasa itu. Ini laki-laki sejati semuanya ya. Tahu hati para wanita yang jelas ya. Yaudah deh, nyanyi deh rahasia hati. Elemen.